Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Muhajir, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 dengan NIM B1B1222092. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya turun ke desa Pematang Gajah untuk melakukan analisis SWOT atau riset mini yang ada di desa Pematang Gajah. Tentunya saya dalam melakukan riset ini itu saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman kelompok saya dari kelompok 4 ya, bersama dengan Ahmad Fadila Zurdi, ada Prinanda Wijaya, ada Adib Al-Furqon, ada Ananda Triwidodo, dan juga ada Rahmadatul Rizki Fadila. Saya akan bercerita sedikit mengenai desa Pematang Gajah sebelumnya. Untuk gambaran umum dari desa Pematang Gajah ini adalah bahwasanya desa Pematang Gajah ini adalah desa yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Sejarah desa ini seperti banyak di desa Indonesia, erat kaitannya dengan perkembangan wilayah, pembangunan wilayah, dan migrasi penduduk yang ada di sekitarnya. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini saya akan menceritakan bagaimana awal mula kami bisa turun ke desa Pematang Gajah. Nah, pertama kami membentuk surat untuk turun lapangan. Itu sekitar 3 hari 4 hari, nggak terlalu cepat, tapi alhamdulillah dapat respon baik gitu. Ketika sudah jadi, kami langsung turun ke desa. Ketika itu kebetulan kami sekalian lewat, saya, Adib, dan juga Rahmadatul Rizki, saya turun ke desa untuk mengantarkan surat dan juga mengatur jadwal untuk bagaimana kami bisa ketemu dengan kepala desa ketika itu. Baik, setelah kami sampai ke desa, kami langsung memberikan surat dan juga kami menjelaskan maksud dan tujuan kami, bahwa kami mempunyai tugas mata kuliah untuk melakukan analisis SWOT, dan kami memilih desa Pematang Gajah ini. Kebetulan juga kami bertemu dengan salah satu staf yang bernama Bang Anan ya, yang masih dibilang tergolong muda gitu. Jadi komunikasi sangat baik sama beliau, dan kata beliau ketika hari itu di desa sedang ada acara sosialisasi apa gitu, sampai sekitaran jam 2 kata beliau gitu. Jadi jadwal kami undur gitu. Kami minta nomor beliau biar bisa dihubungi kapan bisanya. Nah, katanya nanti bakal dihubungin gitu, bakal dihubungin kapan bisanya. Oke bang, nanti biar kami save dulu WA bang Didas, tukeran kontak WA. Sudah pulang, setelah beberapa hari itu kami belum dapat jawaban. Setelah itu kami chat, kata abangnya belum ada kata-kata, belum ada balasan lah gitu. Setelah itu ada beberapa dari kami ketika pas juga ketika itu kami turun ke desa ini Penyengat Olak, karena desa Penyengat Olak kami tidak bisa karena ketika itu kepala desa Penyengat Olak nggak bisa. Langsung kami ke desa Pematang Gajah untuk melakukan wawancara. Janjian sama teman-teman, habis ini kita ke Pematang Gajah ya, soalnya ketika itu tidak ada konfirmasi dari staf Pematang Gajah. Jadi kami langsung ke sana. Ketika kami ke sana sudah membawa jas alma mater, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Assalamualaikum, apakah kami bisa melakukan wawancara gitu? Oh ya bisa, tapi kepala desanya lagi berada di Jakarta.
berhubungan kepala desa lagi sedang di Jakarta, dan deadline dari tugas ini sudah beberapa minggu lagi, karena belum penyusunannya, belum kami membuat artikelnya. Kami melakukan wawancara dengan salah satu staf di sana. Jadi begitu, setelah sampai sana ya kami melakukan wawancara bersama beliau gitu. Kami melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif, dengan penekanan analisis SWOT di sana. Jadi kami melakukan wawancara dengan menekankan analisis SWOT dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat untuk menyusun perencanaan strategis yang ada di Desa Pematang Gajah. Desa Pematang Gajah ini berkembang dan terbentuk karena proses migrasi dari orang-orang yang sedang mencari lahan tani dan juga lahan, dan di Desa Pematang Gajah ini didominasi dengan pendapatan dan pekerjaan orang di Desa Pematang Gajah itu didominasi oleh petani, karena di sana banyak lahan pertanian. Dan sebagian besar penduduk yang ada di Desa Pematang Gajah itu dia bertani karet, padi, sawit, dan tanaman-tanaman lainnya. Dan ada juga yang mengais rezeki itu dengan melakukan jualan lokal dan usaha kecil lainnya gitu. Sosial dan budaya di desa ini juga berkembang dengan beragamnya suku dan budaya yang ada. Hasil dari program transmigrasi dan perpindahan penduduk ini menciptakan komunikasi yang beragam namun tetap harmonis gitu. Untuk luas wilayah dari Desa Pematang Gajah ini sekitar 2.451 hektar, dan wilayah terbesar berada di Dusun Kaliaro dengan luas 1.355 hektar. Kemudian diikuti oleh Dusun Kalibatas dengan luas 1.069 hektar. Dan Desa Pematang Gajah ini mempunyai dua dusun ya, Dusun Kaliaro dan juga Kalibatas. Mempunyai 16 RT. Di Dusun Kaliaro ada 7 RT dan di Kalibatas ada 9 RT. Total KK di Desa Pematang Gajah itu ada 1.635. Untuk kondisi ekonomi yang ada di Desa Pematang Gajah ini, 80% berada di predikat menengah ke atas dan 20% berada di 20% berada di menengah ke bawah. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis SWOT kami di Desa Pematang Gajah. Masalah yang sangat konkret di Desa Pematang Gajah adalah bahwa sampah yang dibuang sembarangan di Desa Pematang Gajah itu menjadi masalah besar. Itu menjadi salah satu penyebab masyarakat terjangkit penyakit, merasa tidak nyaman ketika di perjalanan, karena memang di pinggir jalan itu banyak sekali sampah. Kalau kita lihat, kalau kita masuk di Desa Pematang Gajah ya, upaya dari desa saat ini adalah dengan melakukan tempat daur ulang dan juga sedang mengupayakan bagaimana caranya di setiap rumah yang ada di perumahan memiliki satu tong sampah, karena penyebab sampah tertumpuk itu biasanya dari perumahan. Nah, tujuan dan target utama kami adalah dalam pengelolaan dan daur ulang sampah di Desa Pematang Gajah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, indah, asri, berkelanjutan bagi seluruh warga yang ada di wilayah Desa Pematang Gajah. Dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, kami bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang ada di Desa Pematang Gajah. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam analisis SWOT saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.